Kunjungan kerja Presiden Jokowi di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023, diwarnai isu pencaplokan pengelolaan lahan seluas 36.000 hektar di sekitar kawasan ekonomi khusus Tanah Mori. Diduga, adapun wilayah telah dicaplok oleh negara secara sepihak tanpa sepengetahuan warga masyarakat di 3 desa yakni Desa Macang Tanggar, Desa Warloka dan Desa Tiwo Nampar. Masyarakat di 3 desa ini merasa cemas karena kelangsungan hidup mereka ke depan akan terancam sebab semua tanah milik mereka akan diambil alih oleh pemerintah. Keluhan itu disampaikan Alexander Hagul warga Cumbi Desa Warloka, Kecamatan Komodo saat ditemui GBR News, Senin tanggal 13 Maret tahun 2023 di kediamannya. Ia menceritakan bahwa beberapa bidang tanah miliknya bahkan tanah milik semua warga di 3 desa yang telah bersertifikat saat ini sudah masuk dalam kawasan hak pengelolaan berdasarkan informasi yang diperolehnya dari pihak BPN Manggarai Barat dan Transmigrasi belum lama ini. Berikut penjelasan lengkapnya. Tentang HPL ini. Jadi kalau kita punya sertifikat ini mulai sejak tahun 2021. Itu keluaran pertama. Jadi saya ada milik waktu itu ada 7 sertifikat. 2011 ini program pemerintah. Bukan dasar minta, bukan dari pemerintah, program namanya Prona. Jadi untuk Desa Warloka ini mungkin secara menyeluruh sudah sertifikat. Jadi mungkin ada beberapa saja yang belum, tapi untuk desa itu apun dusun Cumbi ini hampir seluruh sertifikat semua. Jadi sejak itu kami tidak pernah ada gelisah atau apa. Terakhir ini, jadi pertama adanya jalan ini kami tidak ada masalah. Begitu ada orang yang membutuhkan tanah karena kami ada kepentingan tentang anak sekolah, sehingga mau tidak mau karena mendadak main kami buat tanah ini. Tapi ternyata di atas ada orang jelas itu HPL. Itu kami dapat itu dari BPN bilang itu HPL, sehingga saya pernah ke atas menurut mereka dari kementerian. Jadi saya langsung ke kantor transmigrasi. Jadi di situ ada perbedaan penjelasannya dari HPL sebenarnya yaitu 200 kakak orang transmigrasi di Tersolok, 200 kakak, kemudian tanahnya 200 hektar. Sehingga dari situ saya rasa berbangga hati, aslinya yang dikatakan HPL itu di sana, bukan di sini. Begitu saya dapat di kantor transmigrasi itu ada petanya, maka saya langsung saya foto. Sampai di sini di kampung ini, di kampung Cumbi ini saya ada rapat dulu, langsung saya berita bahwa mereka tidak ada respon. Jadi untuk itu selama ini dari yang saya dengar selama ini ada mereka mau kepentingan ada jual tanah, jadi dilarangi atau dihadang oleh HPL. Untuk itu saya secara pribadi saya mau tanya kepada publik ini, bupati mana, camat mana, kepala desa mana, kapan solusinya? Siapa yang membuat HPL itu? Hak bebenang siapa? Dari kementerian atau dari bupati atau dari mana? Yang selama ini saya masih mencari tahu keaslinya dari mana. Ternyata terakhir ini saya dapat di kantor transmigrasi, katanya dari kementerian. Jadi 2-3 hari, ya 4 hari yang lalu ada saya punya anak pergi di kantor camat. Alasannya mau tantangan tentang jual beli tanah. Sampai di sana Pak Camat bilang saya juga tidak tahu. Sehingga kami waktu itu kurang lebih tanggal berapa mau ke kantor transmigrasi. Kebetulan hari itu saya ada halangan sakit, tapi bagaimana perkembangannya tentang
HPL itu di kantor transmigrasi saya tidak tahu. Tapi untuk tentang apa ini sertifikat ini, saya mau mengatakan kenapa kami punya sertifikat 2021, kemudian 2011 kami keluar sertifikat. Jadi untuk kalau pribadi saya kurang lebih ada puluhan, kurang lebih 25 sertifikat. Tidak tahu orang lain. Jadi keadaannya di kampung kami ini ada yang gelisah, tapi gelisah di rumah, tidak pernah diskusi bagaimana ke atas. Kemudian yang tercakup 3 desa, desa Tibun Ampar, desa Berloka, desa Batang Tangga. Ya, kalau orang kampungnya ada sebut, ada di apa, di peta. 23 ini atau 2022 awalnya sampai 2023 ini lebih lancar sudah bawa HPL. Termasuk saya punya, ketemu saya punya. Terkait sosialisasi keberadaan HPL ini Pak, ada tidak di lingkup desa? Kalau di desa tidak pernah panggil, tidak pernah ada ini apa sosialisasi tentang HPL, tidak pernah. Itu maka saya omong keras-kerasan kepada BPN, kepada dinas dinas transmigrasi dan Pak Camat 3-4 hari lalu. Bapak Pak Camat, saya mau tanya Pak Camat, kapan itu sosialisasi? Menurut Pak Camat, saya ini camat baru dan saya belum pernah dengar. Baru kali ini saya dengar. Jadi seperti itu Pak. Oke, Bapak, dari pemerintah desa sendiri ini Bapak, ada tidak himbauan untuk menjual tanah, untuk tidak menjual tanah di wilayah Bapak ini? Karena karena sudah masuk dalam wilayah HPL itu, ada tidak? Oh ya, kalau di desa kami tidak pernah kepala desa itu Bapak melarang jual tanah. Karena jual tanahnya bukan asal jual saja, karena ada kepentingan anak sekolah, kepentingan lain-lain, maka jual tanah. Sebenarnya tanah itu tidak jual, daripada kepentingan maka jual. Kalau di desa tidak pernah menemui bahwa jangan jual tanah karena HPL, tidak. Dia tentang pernah ada himbauan. Tidak ada himbauan dan belum seakan-akan dia tidak mungkin. Baru saya ketemu dalam 4 hari ini di kantor Camat. Ada 3 penjual di sini, dari termasuk saya punya anak. Macam bilang saya belum berani tentangan karena HPL. Oke, Bapak dengan adanya soal ini, itu pernah temui tidak kepala desanya? Saya sudah telepon kepala desa. Saya bukan bertemu, saya telepon Bapak Desa. Kami ada mau didampingi oleh Pak Camat, mudah-mudahan dengan Bapak Desa ke kantor transmigrasi. Jadi Bapak Desa bilang, saya tidak ada waktu. Dan dia tahu tidak soal ini? Mungkin tahu dan tidaknya bukan saya tidak tahu, tapi dia jawab seperti itu di telepon bahwa saya tidak ada waktu. Ya. Jadi menurut saya kalau dia itu kepala desa yang betul-betul meliputi kebutuhan masyarakat, pasti dia reaksi siapnya mau telepon. Saya mau gitu. Ini kepala desa sama masa sekarang ini tidak sepertinya, kalau dia masuk kepala desa dia cari kepentingan sendiri. Apalagi ini berkaitan dengan masyarakat banyak di wilayah Berloka. Yang kami gelisah dan cemas ini tentang HPL ini dari desa mungkin disampingkan, tidak pernah dia menjelaskan atau sosialisasi kepada masyarakat bahwa HPL ini kerugiannya. Kemudian dari Camat lagi sudah dia baru suatu akhir ini dia tahu dan dia pernah mengarahkan masyarakat, tapi dia bilang jangan terlalu banyak. Jadi tentang apa ini HPL ini untuk Dusun Sumi ini sangat gelisah dan cemas. Saya dapat informasi dari BPN, transmigrasi ya pemerintah terkait bahwa tanah kami itu HPL. Sehingga sejak itu saya secara pribadi, secara masyarakat desa Berloka khususnya Tumbi ini rasa gelisah dan cemas. Apalagi tanah kami ini sudah sertifikat, sudah berapa puluh sertifikat yang sudah keluar disertifikasi oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Raya. Jadi untuk itu maka kami mau bagaimana menurut tanggapan dari kepala desa, dari Bapak Camat, dari Bapak Bupati dan provinsi dan pemerintah pusat, karena kami sudah memiliki tanah ini mulai sejak tahun 64. Jadi sertifikatnya tahun 2001 dan 2011. Jadi ini program sertifikat ini
dari pemerintah juga. Kenapa akhir-akhir ini kami sudah mendapat gelisah, alasannya HPL. Saya mau minta secara pribadi kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan menjelaskan keuntungannya dan kerugian tentang HPL itu ke depan. Kami di sini sangat gelisah. Pertama, tanah milik kami mulai sejak dulu sampai hari ini kami sudah merasa memiliki, tapi dalam kehadiran HPL ini kami rasa susah dan sedih bagaimana kami hidup anak cucu kami ke depan. Kebetulan Bapak Jokowi datang kunjung kerja, maka kami sangat atau barangkali bisa supaya kami bisa diskusi dengan Bapak Jokowi bagaimana ke depan tentang HPL itu. Tanah HPL ini untuk sementara saya tidak tahu kemana kaitan HPL untuk desa Berloka kan. Tahu di desa yang lain kan. Untuk desa Berlokanya, kenapa saya tentangkan semua surat kemarin kaitan dengan jual beli, perolehan dan segala macam untuk dari bulan 1 kemarin sampai dengan bulan 3 ini. Nah, betul-betul saya tidak tahu bahwa desa Berloka ini kena HPL. Gitu sementara kan. Berarti HPL ini untuk sementara Pak Kades bersifat informasi lepas begitu Pak Kades? Informasi lepas. Sepengetahuan pemerintah kabupaten juga, pemerintah kecamatan belum ada sosialisasi kaitan dengan HPL yang ada di desa Berloka dan desa tetangga lainnya. Hanya sekedar informasi lepas yang ada sekarang. Paling tidak kan dari pemerintah kabupaten, kecamatan ada sosialisasi di tingkat desa. Atau kan ada mulai ada surat misalnya ke desa, sebuah desa ada sosialisasikan dengan HPL. Langkah apa yang kita buat terkait dengan HPL? nyatanya tidak ada Pak. Tidak ada sama sekali. Terkait informasi HPL itu sendiri tadi Pak Kades, ada tidak dari upaya dari pemerintah sendiri kemarin, dari khusus pemerintah desa untuk mencari tahu lebih? Kaitan dokumen kan masyarakat butuh. Saya pun pemerintah desa harus laksanakan apa yang mereka butuhkan. Untuk saat ini tetap masih berada itu tetap saya laksanakan. Kan persoalan terbaru nih Pak Kades, proses penandatangan surat jual beli tanah itu kan masih tertahan di kecamatan. Itu informasi yang kita peroleh beberapa narasumber. Ya, kalau di tingkat desa kemarin kan sudah. Apapun yang dilakukan oleh masyarakat desa Berloka, ya wajib hukumnya pemerintah desa untuk lakukan itu. Sesuai kebutuhan mereka. Karena HPL kan kita tidak tahu. Karena di desa Berloka yang secara menyeluruh kan sudah sertifikasi semua tanahnya. Kalau memang ada komplain kemarin kaitan HPL oleh BP atau segala macam, ada pemerintah. Paling tidak kan mereka tidak mengukur kemarin. Yang mengukur kemarin 2010 Prona secara umum. Itu program dari pemerintah. Tahun 2010 atau 2011? 2010 pengukurannya, 2011 keluar sertifikatnya. Kemudian 2022 kemarin juga kan waktu satu kabupaten tetap lakukan itu pengukuran. Itu belum mekar kabupaten. Setelah mekar kabupaten kemarin 2010 itu pengukuran, 2011 keluar sertifikat. Itu Prona. Sehingga wajar saya sebagai pemerintah desa ya ikut alur itu. Karena saya yakin dan percaya kan sertifikat ini kan menjadi kunci hak milik seseorang. Itu dalam sertifikat kan. Paling tidak kan saya harus buat. Dan kecuali dari pemerintah kabupaten atau kecamatan ada konsultasi lebih awal kan. Ini kan tidak. Intinya Pak Kades terkait HPL ini belum ada informasi resmi. Belum ada informasi resmi. Dan untuk sementara sifatnya informasi liar begitu Pak Kades. Ya informasi liar kan ada. Memang rencana kita kemarin kan langkah yang pertama kan rencana saya untuk mungkin sekitar akhir Maret saya undang seluruh masyarakat, toko-toko untuk rapat dengan HPL ini. Setelah itu nanti kita komersialis desa-desa tetangga supaya satukan pikiran dengan hadirnya HPL yang secara yang kita tahu kan lepas informasinya.
Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.